Pemberantasan Korupsi KPK Pahala Nainggolan. Waktu Indonesia Barat. Hari Badan Merdeka Barat Panglima Jenderal TNI Republik Indonesia menyampaikan Warta Merdeka. Warta melaksanakan informasi dari dalam negeri, mancanegara dan juga dunia olahraga. Air sungai Sulu meluap, badan jalan Subuh Salam sipil terendam sejumlah kendaraan terpaksa di sekitar Pulau Sebenarnya. Saya bagaimana situasi terkini di sana? Iya, halo. Ya, silakan sampai laporannya. Baik, terima kasih rekan kami anggota TNI Polri Jakarta. Pendengar yang ada di sini. Tadi dari sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, yang dimana saat ini berdasarkan hasil pantauan kami bahwasanya jumlah kendaraan di badan jalan lintas provinsi, yaitu tepatnya Subuh Salam di Kincir ataupun sebaliknya, terpaksa diberhentikan karena jumlah badan jalan di titik yaitu Kota Indonesia Pusat terkena banjir, yang dimana bahwasanya selain badan jalan juga yang rumah penduduk di desa tersebut, yaitu di desa Tanggal di desa Kusuma Kecamatan Sulu Kabupaten Aceh Kecil, ada sekitar lebih kurang 40 unit rumah warga secara tiba-tiba telah sholat pada tadinya atau malam ini, tepatnya Selasa 31 Januari 2003, terendam oleh banjir disebabkan oleh meluapnya sungai Pangkalan Selatan di Kecamatan Sulu Kabupaten Aceh Kecil. Tidak hanya itu, bahwa karena saat ini juga kami melihat dan memantau sendiri saat ini untuk di jalan tersebut tidak dapat dilalui dikarenakan dikhawatirkan akan membahayakan jika nekat untuk melintas di jalan tersebut. Dan pantauan kami juga bahwasanya untuk saat ini hujan masih mengguyur wilayah Kabupaten Aceh Kecil pada umumnya, dan pada posisinya yaitu di desa Kusuma Kecamatan Sulu Kabupaten Aceh Kecil. Dan kami melihat kondisi kendaraan yang sudah terpaksa dihentikan ada sekitar 50 meter ada atau lebih kurang ada sekitar 50 unit yang diberhentikan, baik dari sisi jalan Subuh Salam menuju Singkil maupun dari sisi jalan Singkil menuju kota Subuh Salam. Bahkan tadi ada sebuah kendaraan pickup yaitu L300 nekat untuk melintas jalan tersebut dan terbawa oleh truk air arus di sekitar jalan tersebut. Dipastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun diperkirakan kerugian mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah untuk sementara. Ya, soal ketinggian air yang merendam badan jalan itu sampai berapa itu pantauannya? Baik, pantauan kami air yang merendam di badan jalan hampir 50 sampai dengan 60 cm. Sekarang yang menjadi permasalahan bukan karena tingginya air, namun karena derasnya air ya. Lintas jalan. Ada sungai atau apa begitu sampai airnya deras seperti itu? Air ini banjir ini disebabkan karena meluapnya air sungai, sungai yang ada tepatnya di desa Kusuma, Kecamatan Sulu Kabupaten Aceh Kecil, melintas di badan jalan, sehingga air tersebut dengan deras membawa arus di seputaran jalan dan rumah penduduk di sekitar desa tersebut. Untuk ketinggian sendiri di rumah penduduk dan jalan secara bervariasi. Jika memang kita melihat di badan jalan ada sekitar 50 sampai dengan 60 cm. Namun bila dilihat di rumah penduduk
sudah terendam sekitar 1 meter sampai dengan 1,5 meter. Ya, ada berapa rumah kira-kira yang terendam di sana? Untuk saat itu berdasarkan data yang dapat kami himpun dari Kepala Desa Plusema, Kecamatan Suru, Kabupaten Aceh Tingkil, Asiman Berutu mengatakan sampai dengan pada malam hari ini untuk data sementara ada sekitar 40 unit rumah penduduk warga yang terendam banjir, sehingga dari 40 unit penduduk tersebut ada sebagian besar yang terpaksa harus diungsikan atau mengungsi sementara untuk rumah tangga masing-masing karena demi keselamatan jiwa dan juga keselamatan daripada penduduk yang terendam banjir tersebut. Ya, nah ini memang daerah yang sering banjir, sungai meluap atau bagaimana itu misalnya? Baik, untuk kondisi daripada banjir ini sebenarnya merupakan banjir yang setiap tahunnya terjadi di sini. Bahkan banjir yang terjadi di Desa Kusuma ini, dikalilah hujan hanya sebentar ini akan meluap ke badan jalan. Ya. Dan keluhan ini sudah dirasakan bertahun-tahun, namun satu saat ini kondisi hal tersebut belum sempat dan mungkin teratasi oleh mungkin pemerintah dan lain-lain sebagainya. Ya, jadi kalau untuk yang korban banjir 40 rumah itu sudah ditempatkan di tempat yang aman begitu sekarang? Baik, saat ini untuk 40 rumah penduduk atau 40 kepala keluarga ini saat ini hanya mengungsi di rumah tanah famili masing-masing atau Ya. rumah penduduk lainnya. Untuk pengungsian atau lokasi pengungsi sendiri atau mungkin tenda sampai saat ini sejauh ini pantauan kami belum ada yang tersedia atau mungkin disediakan oleh pemerintah daerah setempat maupun provinsi. Bantuan bagaimana untuk mereka? Bantuan misalnya? Untuk saat ini jangankan untuk bantuan tenda saja saat ini sementara tidak ada, hanya evakuasi yang dilakukan oleh pihak pemerintah desa dan kecamatan untuk mengevakuasi daripada korban dampak terjadinya banjir di Desa Kusuma tersebut. Ya, cuaca bagaimana sekarang di sana Salih? Dan kami dapat laporkan untuk saat ini sampai dengan pada laporan ini kami turunkan cuaca masih hujan masih mengguyur wilayah Kabupaten Aceh Tingkil pada umumnya dan pada khususnya di Desa Kusuma, Kecamatan Suru, Kabupaten Aceh Tingkil. Baik, kalau begitu kami nantikan perkembangan Salih ya. Terima kasih banyak atas informasinya. Baik, terima kasih. Beralih ke informasi lainnya, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (SDM) tengah mengkaji dan memilah profil konsumen atau pelanggan listrik untuk menentukan kebijakan tarif listrik non-subsidi, termasuk rencana menaikkan harganya pada 1 April 2023 mendatang. Pelaksana tugas Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian SDM, Dadan Kustiana menjelaskan pihaknya telah diperbolehkan regulasi untuk menaikkan tarif listrik yang menurut aturan Kementerian SDM dimungkinkan untuk melakukan penyesuaian tarif listrik per 3 bulan atau secara kuartal. Sementara Sekjen Kementerian SDM, Rida Mulyana, merinci saat ini PLN tengah melayani 38 golongan pelanggan yang dari jumlah ini 25 diantaranya pelanggan subsidi dan 13 golongan adalah non-subsidi. Persoalan yang membahas pada Undang-Undang Cipta Kerja merupakan diskresi Presiden. Dalam hal ini merupakan upaya mencegah Indonesia agar tidak masuk ke dalam situasi stagflasi atau krisis. Demikian ditegaskan pakar hukum bisnis Universitas Gadjah Mada, Profesor Nindyo Pramono. Untuk itu menurut Nindyo perlu tindakan antisipatif dengan Perpu Cipta Kerja nomor 2 tahun 2022 yang merupakan tindakan yang tepat. Nindyo bahkan mencatat beberapa Perpu sebelumnya juga sama sekali tak menjelaskan terkait kegentingan memaksa. Di sisi lain, Nindyo juga mengatakan kehadiran Perpu nomor 2 2022 tentang Cipta Kerja ini dinilai penting bagi kepentingan iklim investasi yang selama ini selalu tertinggal dari negara-negara ASEAN seperti Malaysia, Thailand, Singapura, dan juga Vietnam. Dari mancanegara dilaporkan Perdana Menteri Korea Selatan Han Duck-sung tengah mempertimbangkan pemerintahnya untuk mencabut pembatasan visa pada pengunjung dari Tiongkok sebelum akhir Februari jika kasus positif dari negaranya masih berada pada tingkat yang dapat dikendalikan. Han mengatakan Korsel akan memutuskan kepastian pencabutan pembatasan ini setelah memastikan perkembangan kasus COVID-19 dari Tiongkok. Sampai saat ini Korsel masih memperketat pembatasan terhadap pengunjung dari Tiongkok dan menangguhkan penerbitan visa jangka pendek dari Dubes Korsel di Tiongkok. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, seluruh wakil Indonesia yang tampil di babak pertama atau babak 32
besar Thailand Master hari Selasa ini dipastikan meraih tiket ke babak selanjutnya. 5 wakil Indonesia yang tampil pada hari pertama ini adalah pemain ganda baik putra maupun putri. 3 diantaranya di nomor ganda putra yang turun menghadapi wakil dari negara lain, sementara ada 2 ganda putri yang berlaga. Salah satunya lewat duet Lani Ripka yang merupakan non-unggulan dengan membuat kejutan usai menundukkan unggulan ke-8 atas pasangan Hong Kong Seyao Sang Yulian dengan skor 21-16, 21-19. Warga Berita Radio Republik Indonesia, Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di portal resmi kami rri.co.id, dan juga bisa mendapatkan informasi dan mengikuti sosial media kami yang telah terverifikasi di Instagram dan Twitter @rri Programa 3 CC. Jaringan Berita Nasional. Assalamualaikum semuanya, perkenalkan nama saya Askara Sabia. Saya pendengar setia Pro 3 di Tiki-Tiki. Dalam sehari saya bisa habiskan waktu berjam-jam dengerin Pro 3. Karena bagi saya, Pro 3 adalah salah satu radio yang bisa membuat pendengarnya jadi pintar atau setidaknya bertambah wawasan. Programnya juga bagus, dialognya juga seru-seru. Jadi saya suka banget nih dengerin Pro 3. Nah, untuk masyarakat Bukit Tinggi, saya mengajak, ayo kita dengerin Pro 3. Saya Askiara Sabia, saya Pro 3. Presiden Joko Widodo memberikan arahan dalam rapat pimpinan Kementerian Pertahanan atau Rapinkemhan tahun 2023. Berikut ini pesan yang disampaikan Presiden Joko Widodo. Di dalam saya menyampaikan pentingnya Kementerian Pertahanan menjadi orkestrator bagi informasi-informasi intelijen di semua lini yang kita miliki. Kita kan memiliki ada informasi intelijen BIN, informasi intelijen di TNI, di Polri, di BSSN, semuanya itu harus diorkestrasi sehingga menjadi sebuah informasi yang solid, yang informasi itu diberikan untuk membangun sebuah polisi kebijakan. Itu aja kira-kira kesimpulannya. Ya, terima kasih. Usai memberikan arahan, Presiden Joko Widodo juga menjajar kendaraan operasional satuan yang diberi nama Rantis Maung di halaman Kementerian Pertahanan, Jakarta. Catatan peristiwa. Pada 31 Januari 1953, banjir besar melanda Belanda. Banjir ini akibat gelombang badai musim semi dan angin Eropa di Laut Utara yang menyebabkan air laut naik ke permukaan. Gelombang besar dan angin kencang merusak pertahanan laut dan menyebabkan banjir besar di Belanda. Bukan hanya Belanda, Inggris dan Belgia juga merasakan dampak dari gelombang besar tersebut. Tercatat 1.800 warga Belanda meninggal akibat banjir dahsyat tersebut. 31 Januari 1961,